Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ananda Muhammad Wahyu Al-Rashid, kelas 1B, nomor BP 200-103-2022. Mata kuliah perancangan listrik, materi rangkaian pengendali motor 3 fasa, pembalik putaran. Pada kesempatan kali ini, pertama Anda akan menjelaskan yaitu tentang pengertian rangkaian pengendali motor 3 fasa berbalik putaran. Sebuah rangkaian kontrol untuk motor listrik induksi 3 fasa di mana perputaran motor dibuat agar bisa berputar ke kanan dan ke kiri. Rangkaian ini banyak digunakan di dunia industri yang besar. Contoh pengaplikasian rangkaian ini banyak sekali. Misalnya untuk membuka dan menutup valve secara otomatis, untuk menjalankan lift, membuka dan menutup gerbang secara otomatis, untuk conveyor crane. Bagaimana sih caranya agar perputaran motor bisa bolak-balik? Yang kita lakukan hanyalah menukar posisi salah satu fasanya. Dengan begitu motor akan langsung bergantian arah putaran. Kali ini kita akan membahas tentang alat dan bahan yang akan digunakan. Yang pertama yaitu alat yang digunakan yaitu yang pertama touchpen, yang kedua tang potong, dan yang ketiga tang lancip, yang keempat tang kombinasi, dan yang kelima obeng plus, dan yang keenam obeng minus. Dan selanjutnya itu bahan yang digunakan. 1 MCB 1 fasa 1 buah, 2 MCB 3 fasa 1 buah, 3 Tor 1 buah, 4 magnetik kontaktor 2 buah, yang kelima kabel NIF secukupnya, yang keenam push button on and off 2 buah, dan yang ketujuh lampu indikator 3 buah, yang ke-8 bel omega 2 buah, yang ke-9 motor listrik induksi 3 fasa 1 buah. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang tang kombinasi. Tang kombinasi adalah mengenal tang kombinasi. Tang merupakan salah satu headphone yang umum digunakan di bengkel otomotif. Tang kombinasi inilah yang digunakan sebagai tang pada umumnya dengan ujung penjepit lancip yang dilengkapi handle dari bar oscillator. Seperti yang terlihat pada gambar, rangkaian terlihat pada gambar contoh dari tang kombinasi. Selanjutnya yaitu obeng. Obeng adalah sebuah alat yang digunakan untuk menguncangkan atau mengendorkan baut. Ada beberapa model yang digunakan di seluruh dunia. Jenis yang sangat umum di Indonesia adalah model Philips yang populer disebut obeng kembang atau plus, dan slotted yang sering digunakan disebut obeng minus. Jenis obeng lain yang digunakan di negara-negara lain antara lain Torx, bintang segi 6, Hex segi 6, dan modus torque kotak. Selanjutnya itu tang lancip dan tang potong. Tang lancip atau dalam bahasa Inggris disebut nail mouse pliers adalah hand tool yang digunakan keluarga tang. Bentuknya mirip dengan tang biasa, sama-sama menyerupai huruf X dan memiliki bagian mulut yang bergerigi. Perbedaannya terletak pada ujung kelapat tang yang lebih runcing menyerupai mulut buaya. Dan yang kedua yaitu tang potol, disebut juga diagonal biliar dalam bahasa Inggris. Merupakan salah satu jenis hand tool, biasanya terbuat dari baja yang ditempa bentuk sebuah potong mirip dengan tang biasa. Hanya saja bagian kepala tang lebih kecil dari tang biasa. Bagian kepala yang lebih kecil ini membuat tang potong memiliki handle yang lebih panjang dibanding handle tang biasa. Mari kita lihat pada gambar itu bagaimana contoh dari tang potong dan tang lancip. Rangkaian. Di sini bisa kita lihat mana sebuah kerja dari rangkaian motor 3 fasa pembalik putaran yang itu yang berawal dari sebuah MCB terbuka. MCB lalu masuk ke rangkaian dol, kemudian melewati off, dan kemudian ke on 1, dan K1, dan on 2, dan K2. Dan kemudian melewati kontraktor 2 dan K1, dan kemudian konektor forward dan reverse. Disinilah kita bisa melihat bagaimana gambar rangkaian serta prinsip kerja yang ada pada rangkaian tersebut.
Selanjutnya itu rangkaian kontrol dan rangkaian utama motor 3 fasa. Di sini sama-sama kita lihat gambar rangkaian direct online starter, rangkaian forward reverse, dan rangkaian start delta. Bagaimana kita cara bisa melihatnya? Di sini juga tidak jadi prinsip kerjanya. Udah, terima kasih. Itulah presentasi mata kuliah perangkat listrik dari saya Ananda Wahyu. Apabila terjadi kesalahan kata atau kekurangan dari materi ini, saya ucapkan minta maaf dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.